Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mengawali khutbah lewat mimbar ini dengan penuh sadar bahwa kita ada karena diciptakan oleh Allah. Kita bisa beraktivitas karena rahmat Allah. Kita bisa menjadi tergolong orang yang beriman karena hidayah Allah. Saat ini kita duduk bersimpuh di Masjid Al-Hidayah, ini semuanya adalah karena ma'unah Allah. Semoga serangkaian amal kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, masa depan kita diberkahi oleh Allah. Salawat salam dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang saleh, yang mampu meneladani kehidupan beliau untuk menggapai martabat takwa, di mana orang yang takwa dijanjikan oleh Allah kehidupan surgawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang kau terima yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan, tidak tabligh dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau adalah orang yang tidak amanah. Tidak amanah berarti khianat, dan mustahil Nabi Muhammad khianat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah meneruskan firman-Nya, Allah akan memeliharamu, melindungimu dari perbuatan-perbuatan manusia yang membuat makar. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang kafir. Dari ayat ini jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'anul Karim, dengan segala konsekuensinya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-13 dari kenabian, 13 dari kenubuah, tahun nubuah atau tahun binsah,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa dakwah di kota Makkah. Kenapa? Karena paling tidak ada 4 faktor pendukung dakwah yang sudah tidak ada pada beliau. 4 pendukung dakwah itu, yang pertama adalah dukungan politis, dukungan undang-undang dari pemerintah yang berlaku. Saat itu pada tahun ke-13 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mendapatkan dukungan, bahkan pemerintah Quraisy pada waktu itu telah menentukan akan memberikan suatu ancaman untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita baca dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yamkuruka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu akan membuat makar kepadamu. Ada 3 opsi. Yang pertama adalah menangkapmu Muhammad. Mereka akan ingin menangkapmu dan memenjarakanmu, atau mereka akan membunuhmu, atau mereka akan mengusirmu. Dari ayat yang ke-30 surat Al-Anfal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pada tahun ke-13 nubuwah, 13 beriksa, sudah tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang pemerintah atau kerajaan yang berlanggar kuasa pada saat itu. Dukungan yang kedua yang dibutuhkan dalam dakwah Nabi adalah dukungan materi, harta, al-mal. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal kenabiannya sampai tahun ke-13 didukung oleh istri beliau Sayyidatina Khadijah. Tapi pada tahun ke-13 itu Sayyidatina Khadijah pun dipanggil oleh Allah. Walhasil dukungan materi sudah berakhir. Dukungan yang ketiga adalah dukungan moral. Pada tahun yang ke-13 itu juga tidak lama dari meninggalnya Sayyidatina Khadijah, paman beliau yang terkenal memberikan dukungan kepada ponakannya, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tinggal bergantung kepada yang keempat, dukungan masyarakat, dukungan sosial. Dan saat itu memang sudah tidak ada lagi umat Islam yang ada di Mekah, karena umat Islam sudah lebih dahulu hijrah ke Habsyi pada waktu itu ke Yasrib yang sekarang terkenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Persis 4 dukungan yang dibutuhkan dalam dakwah Nabi, menyampaikan risalah Islamiyah, sudah tidak ada lagi. Dukungan politis tidak ada, dukungan materi sudah berakhir, dukungan moral tidak ada, dan dukungan masyarakat. Kemudian apa yang harus kita ambil kesimpulan dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah jawab sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan adalah merupakan pewaris Nabi. Yang dimaksudkan pewaris Nabi tidak sekedar mewariskan ilmunya, tapi mewariskan tugasnya. Apa tugasnya? Al-ulama, jawabannya tetap bertugas untuk dakwah Islamiyah. Oleh sebab itu, dalam dakwah Islamiyah ini, kalau kita sekarang menjadi pengurus masjid, katakanlah seperti itu, maka kita harus menghidupkan dakwah. Tapi perlu diketahui, kehidupan berlangsungnya dakwah itu harus didukung 4 perkara tadi, 4 pendukung. Yang pertama adalah dukungan politis, dukungan undang-undang. Kita sebagai seorang muslim harus mendukung keberadaan seorang pemimpin yang peduli kepada dakwah Islamiyah, sehingga dakwah Islamiyah tidak akan dihalang-halangi. Oleh sebab itu kewajiban bagi kita memilah-milah dan akhirnya memilih orang yang peduli kepada agama lah. Mereka yang harus kita angkat sebagai seorang imam, sebagai seorang umarah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pemimpin-pemimpin yang punya jiwa keislaman akan mendukung berjalannya dakwah Islamiyah. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kalau Nabi juga pada waktu itu harus hijrah karena tidak ada dukungan materi dengan wafatnya Sayyidatina Khadijah, kita harus ambil kesimpulan.
Kalau al ulama warasatul anbiya, kalau ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para datuk mengajarkan ajaran Islam, dakwah Islamiyah, kita sebagai umat Islam harus ikut berpartisipasi, peduli kepada berjalannya dakwah Islam dengan menyisihkan sebagian harta di jalan Allah, jalan dakwah. Kemudian dukungan yang ketiga dan dukungan moral. Siapapun yang menuju berdiri, siapapun yang berusaha menegakkan agama Islam lewat dakwah, lewat taklim dan lain sebagainya, mesti kita dukung secara moral. Jangan sampai kita hanya menyalahkan masalah yang kecil. Kalau melaksanakan dakwah, ya pelaksana dakwah itu kemudian baik, kita diam. Tapi begitu dia berbuat salah sendiri, sedikit saja, kemudian kita maki-maki. Tidak dengan cara seperti itu, tapi bagaimanapun kita dukung. Seandainya kurang, mari kita dukung kekurangannya di mana, dan kita lengkapi bersama sehingga dakwah Islam akan tetap berjalan. Akhirnya, sebagai warga masyarakat Muslim dimanapun kita berada, lingkungan kita berada, kita mesti mendukung dakwah Islamiyah dengan hadir memakmurkan rumah Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-masajid buyutun min buyutillah. Masjid-masjid yang ada ini adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Memakmurkan masjid adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Sehingga dakwah Islam di dalam masjid itu kemudian tetap berjalan, tidak lain semuanya dukungan masyarakatlah yang amat sangat diperlukan. Akhirnya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat yang lain tentang masa depan Islam, bagaimana wajah Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang masa depan Islam? Ali bin Abi Thalib seorang ilmuwan cendekiawan itu pun mengatakan, umat Islam, dakwah Islam akan tergantung kepada umat Islam. Namun akhirnya dia merinci ada 5 kelompok masyarakat yang akan menghidupkan dakwah Islam. Pertama, qad ishta'aral Islam ma damal ulama ya'maluna bi urumi. Dakwah Islam akan tetap berjalan ketika ulamanya tetap istiqomah dalam ilmunya, tidak memutarbalikkan hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah dakwah Islam akan tetap berjalan. Yang kedua, qad ishta'aral Islam ma damal umara yatasawwaruna bi masailihim. Kalau ulama umaranya masih menganggap ulama sebagai partner untuk memecahkan persoalan. Yang ketiga, madamal aghniya, selama orang-orang yang diberikan kelebihan harta, yatasarrafuna amwalahum fisabilillah, menyisihkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Yang keempat, madamal jahilun ya'rifuna bi juharaihim, selama orang-orang yang bodoh dari umat Islam yang belum paham betul tentang umat Islam merasa bodoh, merasa belum berilmu, sehingga dia hadir di majelis taklim untuk menghidupkan dakwah Islam. Yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, madamal fuqara la yabi'una dinahum, selama orang-orang fakir dari kalangan umat Islam tidak menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang diharapkan terus berjuang untuk menegakkan Islam dan menghidupkan syiar Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau seandainya kita ulama, mudah-mudahan ulama yang istiqomah. Kalau seandainya kita sebagai umara yang menjadikan umat ulama-ulama sebagai partner dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta, sisihkan sebagian harta di jalan Allah. Kalau kita kebetulan belum paham tentang agama Islam itu sendiri, belajarlah dan belajar menghadiri majelis taklim. Itulah akan menghidupkan syiar Islam. Kalau seandainya kita termasuk orang yang fakir, janganlah kita jual keyakinan kita, iman kita dengan kepentingan duniawi yang sementara, karena akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata war ridha wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi biladina Indonesia. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi ayyi makan. Allahumma ighfir lahum fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamhum fa innaka khairur rahimin. Allahumma ihdihim fa innaka khairul muhtadin. Allahumma arzuqhum fa innaka khairur raziqin. Wansurhum fa innaka khairun nasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu min fadlihi yughnikukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان